Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masdillah, NIM 2106311000127. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi dan cara kerja dari fiber optik. Fiber optik itu sendiri merupakan kabel fiber optik, jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkan dari satu ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Umumnya, kabel fiber optik digunakan sebagai backbone pada jaringan telekomunikasi. Misalnya, untuk menghubungkan jaringan antar pulau, menghubungkan antar kantor cabang, gedung, dan lainnya. Kabel fiber optik sangat bermanfaat untuk mentransmisikan jutaan data dari kantor ke kantor dan pulau ke pulau. Fiber optik sendiri mempunyai 3 bagian, yaitu core, cladding, dan coating, yang masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, core atau inti fiber berfungsi sebagai media penghantar cahaya dari sisi pengirim ke sisi penerima. Seperti yang terdapat pada gambar, core merupakan bagian yang terdalam dalam fiber optik. Setelah itu ada cladding atau lapisan utama fiber, berfungsi sebagai pelindung penghantar cahaya agar tidak keluar dari inti kabel. Yang ketiga ada coating atau lapisan fiber yang berfungsi sebagai pelindung mekanis. Gambar serat optik bisa kita lihat di gambar yang ada di dalam ini. Selanjutnya, masuk kepada langkah-langkah pemasangan fiber optik atau instalasinya. Pertama, buat desain jaringan sebelum instalasi, di mana sebelum membangun dan memasang jaringan serat optik Anda sendiri, disarankan oleh para ahli untuk membuat desain lengkap terlebih dahulu, supaya mempermudah pengerjaan dan infrastruktur Anda dan rute kabel yang paling sesuai dengan perusahaan Anda. Hal ini dapat membantu Anda menentukan pengukuran panjang kabel yang diperlukan untuk infrastruktur Anda dan titik di mana pemusatan dan sambungan harus dilakukan. Yang kedua, yaitu pilih situs colocation dekat perusahaan Anda. Hal ini perlu Anda lakukan sebelum memasang jaringan Anda sendiri, yaitu memilih situs colocation yang tepat untuk jenis Anda, yaitu untuk memfasilitasi yang menyediakan layanan manajemen pusat data perusahaan seperti daya dan pendinginan. Dengan fasilitas ini, Anda akan dapat mempertahankan kontrol penuh atas desain jaringan dan perusahaan jaringan Anda. Yang ketiga, dapatkan dark fiber dari penyedia yang tepat. Penjelasan terkait hal ini yaitu jika Anda ingin membangun infrastruktur jaringan Anda sendiri, sangat penting bagi Anda untuk memilih menyediakan dark fiber yang handal untuk bisnis Anda. Serat gelap merupakan serat yang tidak digunakan, yang dapat disewa dari penyedia dan operator jaringan. Dengan melakukan ini, Anda akan dapat memastikan bahwa serat gelap dan yang Anda gunakan dalam kondisi yang baik. Kemudian, identifikasi kebutuhan peralatan organisasi Anda. Dalam hal ini, setelah memilih mitra colocation dan penyedia dark fiber untuk perusahaan Anda, hal selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah mengidentifikasi peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan instalasi fiber optik. Hal ini akan saya jelaskan setelah slide berikut ini.
Kemudian, mendidik personil tentang fiber optik melalui pelatihan. Saat Anda membangun atau memasang infrastruktur jaringan Anda sendiri, sangat penting bagi Anda untuk mendapatkan informasi yang baik tentang serat optik. Dengan begitu, Anda akan dapat melakukan penginstalan dengan benar dan memastikan bahwa itu akan bekerja secara efektif di situs bisnis Anda. Kemudian, gunakan solusi terbuka untuk menghindari vendor login. Dalam dunia bisnis, sangat ideal untuk memiliki infrastruktur jaringan yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Karena itu, menjadi keharusan bagi pemilik bisnis untuk mencari vendor jaringan yang menggunakan arsitektur terbuka dan fleksibel. Meskipun penguncian vendor memiliki keuntungan sendiri, ini membatasi fleksibilitas infrastruktur Anda. Kemudian yang terakhir, terapkan arsitektur yang dapat Anda skalakan dengan mudah. Hal ini terutama benar karena trends yang bergerak cepat di bidang teknologi informasi. Terlepas dari ukuran bisnis Anda, perubahan diperlukan untuk meningkatkan. Itulah mengapa para ahli direkomendasikan bahwa organisasi bisnis harus menerapkan arsitektur yang mudah diskalakan. Melalui mereka ini, Anda akan dapat menciptakan jalur yang lebih sederhana menuju pertumbuhan bisnis. Kemudian, hal-hal yang dibutuhkan untuk instalasi. Yang pertama, ada kabel serat optik, yaitu meskipun kabel ini menyerupai kabel listrik, ia mengandung satu atau lebih serat optik yang memiliki kemampuan untuk membawa cahaya. Yang kedua, ada terminal jaringan optik. Alat ini adalah media converter yang digunakan untuk menerjemahkan sinyal cahaya dari jalur serat optik menjadi sinyal elektronik yang dapat dibaca oleh router Anda. Selanjutnya ada kabel Ethernet. Ini adalah jenis kabel jaringan yang paling umum tersedia di pasar. Ini digunakan oleh pengguna akhir untuk menghubungkan perangkat kabel bersama ke jaringan lokal. Selanjutnya ada RJ45 wall jack. Ini adalah jenis soket dinding yang biasa digunakan untuk jaringan Ethernet. Atribut fisiknya mirip dengan jack telepon, tetapi sedikit lebih lebar. Selanjutnya ada adaptor daya. Ini adalah satu daya yang dapat digunakan perangkat elektronik agar berfungsi. Dengan itu menjadi mungkin bagi orang untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Selanjutnya ada cara kerja fiber optik. Cara kerja dari fiber optik itu yang pertama, sinyal listrik yang merupakan sinyal awal akan diubah menjadi laser dioda menjadi gelombang cahaya. Selanjutnya, gelombang cahaya tersebut kemudian akan ditransmisikan atau dikirimkan dengan kabel serat optik ke penerima yang berada di ujung kabel. Jadi dimulainya transmisi sampai kepada ujung kabel. Kemudian terakhir, penerima ini nantinya akan mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal elektris. Oke, thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang instalasi dan cara kerja dari fiber optik. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan.